Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas tentang trauma muskuloskeletal. Perkenalkan, nama saya Nilu Krismayanti. Saya Amelia Tasya. Saya Mita Suryaningsih. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang trauma muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi saya akan langsung menjelaskan mengenai pengertian dari trauma muskuloskeletal. Jadi, pengertian dari trauma muskuloskeletal ini adalah kondisi terjadi suatu cedera atau gangguan sistem gerak tubuh yang melibatkan kerangka tubuh, baik itu otot, sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Nah, cedera pada satu bagian sistem muskuloskeletal biasanya menyebabkan cedera atau disfungsi struktur di sekitarnya dan struktur yang dilindungi atau disangganya. Lanjut, klasifikasi dari trauma muskuloskeletal. Klasifikasi trauma muskuloskeletal ini yang pertama ada luka terbuka dan luka tertutup, selanjutnya ada fraktur dan strain. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka ini adalah pada luka tertutup jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan sedangkan kulit itu sendiri tidak rusak. Nah, biasanya luka tertutup ini merupakan luka memar atau kontusio. Kadang-kadang dapat merupakan hematoma atau pengumpulan darah di bawah kulit. Selanjutnya itu adalah luka terbuka. Nah, luka terbuka ini adalah keadaan di mana kulit robek. Nah, luka terbuka mempunyai risiko terkontaminasi dengan kotoran yang bisa menyebabkan infeksi. Sama seperti luka tertutup, di mana luka terbuka mungkin ada hal yang lebih serius seperti fraktur atau patah tulang. Selanjutnya yaitu adalah strain. Jadi strain ini atau dalam bahasa biasanya itu adalah kesleo. Strain ini adalah trauma pada suatu otot atau tendon. Biasanya disebabkan oleh peragangan otot yang melebihi batas normalnya. Strain dapat disertai robekan atau ruptur pada jaringan. Lalu selanjutnya itu ada fraktur. Fraktur atau patah tulang ini adalah patah tulang yang merusak Jadi fraktur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Yang pertama patah tulang terbuka ini adalah patah tulang dengan luka pada kulit atau integritas kulit rusak dan ujung tulang menonjol sampai menembus kulit. Jadi fraktur terbuka ini keadaan di mana kulit merobek lalu tulang keluar dari kulitnya. Selanjutnya itu patah tulang tertutup. Nah, patah tulang tertutup ini adalah patah tulang yang tidak merusak kontinuitas kulit atau tulang tidak terlihat di luar. Selanjutnya yaitu adalah etiologi. Jadi etiologi yang pertama itu ada dari fraktur. Fraktur ini bisa disebabkan oleh trauma langsung atau tidak langsung. Nah, trauma tidak langsung ini apa? Jadi trauma langsung ini adalah tekanan pada tulang dan terjadi fraktur di daerah tekanan, misalnya benturan pada lengan bawah yang menyebabkan patah tulang pada tulang radius dan ulna. Selanjutnya trauma tidak langsung. Nah, trauma tidak langsung ini trauma dihantarkan ke daerah yang lebih jauh dari trauma di mana pada keadaan ini biasanya jaringan lunak tetap utuh. Misalnya, jatuh tertumpu pada tangan yang menyebabkan tulang clavicula atau radius distal patah. Selanjutnya yaitu ada strain. Strain ini penyebabnya dari trauma langsung ataupun tidak langsung. Misalnya jatuh atau tertumpuk pada badan.
yang mendorong sendi keluar dari posisinya kemudian merenggang. Lalu sprain ini disebabkan oleh peregangan otot atau tendon yang melebihi batas normalnya. Strain dapat disertai dengan robekan atau ruptur jaringan. Pada cedera otot atau tendon, terjadi peregangan yang menyebabkan jaringan bengkak dan terasa nyeri. Lalu penyembuhan dari strain ini mungkin memerlukan waktu beberapa minggu dan lama. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita Suryaningsih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Amelia Tasya, yaitu tentang manifestasi klinis. Yang pertama itu ada nyeri. Nyeri biasanya gejala yang sangat nyata, nyeri sangat hebat, dan makin lama makin memburuk, apalagi luka tulang yang bergerak yang terkena. Yang kedua ada alat gerak tidak berfungsi atau disfungsi alat gerak sehingga penderita tidak dapat menggerakkan lengan, berdiri di atas satu tungkai, atau menggenggam tangan. Yang ketiga ada perdarahan. Perdarahan yaitu darah merembes dari tulang yang patah dan masuk ke dalam jaringan di sekitarnya atau keluar dari luka akibat cedera. Dan yang keempat ada bengkak, perubahan warna kulit. Terus yang selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang pertama itu ada CT scan. CT scan ini untuk mengidentifikasi lokasi dan panjangnya patah tulang di daerah yang sulit dievaluasi. Yang kedua ada ronsen. Ronsen ini untuk mengetahui adanya fraktur valuasi atau suatu fragmen tulang tertarik oleh ligamen atau tendon. Yang ketiga ada biopsi. Biopsi ini untuk memantau adanya edema, perdarahan, dan nyeri. Dan yang keempat ada pemeriksaan darah lengkap. Ini untuk memeriksa kadar hemoglobin dan leukosit untuk dilakukan sebelum dilakukan pembedahan. Yang selanjutnya ada pengkajian, yaitu yang ada pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Pengkajian primer ini setelah pasien datang ke unit gawat darurat, yang pertama dilakukan itu adalah menggunakan dan mengaplikasikan prinsip ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Dan pemeriksaan sekunder, yang kedua yaitu pemeriksaan sekunder. Survei sekunder atau pemeriksaan sekunder ini pada pasien cedera muskuloskeletal adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tujuan dari pengkajian sekunder ini untuk mencari cedera lain yang mungkin terjadi pada pasien sehingga tidak satupun terlewat dan tidak terobati. Apabila pasien sadar dan dapat bicara, maka kita harus mengambil riwayat AMPLE dari pasien itu, yaitu allergies, medication, past history, last mid dan event. Itu penata laksanaan. Yang pertama, penata laksanaan trauma muskuloskeletal dilakukan sesuai klasifikasi kejadian. Nah, beberapa penata laksanaan yang dapat dilakukan antara lain yaitu menghilangkan nyeri akibat trauma, ada terapi obat-obatan seperti analgetik, obat antiinflamasi, non-steroid, dan kortikosteroid. Dan yang ketiga ada fisioterapi dan terapi okupasi. Terapi ini digunakan dalam rangka membantu pasien untuk menghilangkan rasa nyeri yang dialami serta menjaga rentang gerak agar tidak terdapat kekakuan, menjaga kekuatan, dan juga menyesuaikan kegiatan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kondisi saat ini. Yang kedua, penata laksanaan pada jaringan lunak. Penata laksanaan yang dilakukan itu pada cedera tertutup, yaitu strain dan kesleo. Pada luka terbuka itu ada abrasi,
akselerasi dan sayatan, avulasi, dan amputasi, terus pada fraktur dan pada dislokasi. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niluh Krismayanti tentang diagnosa keperawatan dan patoflu. Gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Dan yang kedua, nyeri akut. Nyeri akut ini berhubungan dengan agen pencedera fisik seperti trauma, fraktur. Terus yang ketiga ini integrasi. Gangguan integritas kulit ini berhubungan dengan penekanan pada tonjolan tulang. Dan yang keempat ini ada resiko infeksi. Resiko infeksi ini berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Dan yang terakhir ada intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas ini berhubungan dengan imobilitas. Kemudian di sini ada pathway dari trauma muskuloskeletal. Yang pertama itu trauma langsung dan trauma tidak langsung. Langsung ini dapat mengakibatkan terjadinya tekanan akselerasi pada tulang, yaitu tekanan secara tiba-tiba, tekanan yang keras pada tulang. Nah, sehingga tulang tidak dapat menahan tekanan tersebut. Nah, terjadilah kerusakan pada jaringan-jaringan kulit dan dapat mengakibatkan fraktur. Kemudian dari fraktur terjadi diskontinuitas tulang yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Kerusakan pada jaringan ini dapat mengakibatkan spasme otot. Spasme otot ini dapat mengakibatkan tekanan kapiler meningkat sehingga terjadi pelepasan histamin. Pelepasan histamin ini menyebabkan terjadinya hilangnya protein plasma sehingga mengakibatkan terjadinya edema. Kemudian edema tersebut mengakibatkan menekan pembuluh darah. Terjadilah perfusi jaringan menurun. Dan diskontinuitas tulang ini juga dapat mengakibatkan laserasi pada kulit. Laserasi pada kulit ini dapat menyebabkan vena atau arteri terputus sehingga terjadi perdarahan. Perdarahan ini dapat mengakibatkan kehilangan volume cairan sehingga volume cairan pada tubuh menurun. Kemudian fraktur ini juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran fragmen pada tulang. Pergeseran fragmen pada tulang ini mengakibatkan kerusakan fragmen tulang sehingga terjadi cedera pada jaringan lunak yang menyebabkan perdarahan. Dan perdarahan juga dapat menyebabkan kehilangan volume cairan yang mengakibatkan volume cairan tubuh menurun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.